Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para netizen sekalian, pada hari ini saya mencoba untuk menjawab sekian pertanyaan yang disampaikan oleh para netizen Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas, tegas, dan bermanfaat untuk Anda sekalian. Yang terbaik adalah pendapat yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih Saudara Ahmad Riyadi. Sesungguhnya kalau merujuk pada hadis itu ada ukuran jarak ya, yang disebut dengan farsah. Tapi kemudian jarak itu menjadi subjektif, karena kalau hitung jarak kadang berat untuk seseorang tapi tidak berat buat yang lain bergantung kendaraan yang digunakan. Oleh karenanya para ulama menawarkan ukuran yang lebih dapat diterima. Jadi ukuran safar atau perjalanan yang bisa menjadi penyebab seorang tidak berpuasa itu adalah masyaqqah. Nah, apa itu masyaqqah? Masyaqqah itu berat, sulit, penat. Yaitu ketika seseorang menunaikan puasa, dia merasa sulit untuk menunaikannya secara normal. Kenapa? Karena perjalanannya seberapa jauh itu jauh, jarak tidak lagi menjadi ukuran, karena perjalanan 500 km kalau pakai pesawat kan jadi ringan, orang tetap berpuasa. Tapi kalau 100 km pakai sepeda motor ya berat juga, apalagi kalau montel ya. Oleh karenanya ukurannya itu masyaqqah, yaitu ketika seseorang merasa berat menunaikan puasa dalam suatu perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Saya kira ukuran masyaqqah itu bisa digunakan juga untuk hal-hal yang lain. Kalau saya boleh menambahkan, misalnya rukhsah untuk mengqashar sholat juga masyaqqah ya, tidak lagi jarak begitu. Saya kira jawaban singkatnya begitu. Mas Rijal ya, bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di musim pandemi corona COVID-19 ini? Pertama, pada dasarnya kalau orang memandang masih bisa dikerjakan, ditunaikan, dibayarkan secara normal, maka dia merujuk pada hadis Nabi bahwa pembayaran yang paling akhir itu adalah qabla khurujin nasi ila sholat, sebelum sholat hari raya ditunaikan. Jadi kalau merujuk pada fatwa atau putusan tarji itu sedemikian ya, kondisi normal pembayaran zakat fitrah itu ketika memasuki tanggal 1 Syawal. Nah, karena sesuai dengan namanya, aslinya kan bukan zakat fitrah itu, tapi zakatul fitri atau shadaqatul fitri, zakat yang dibayarkan karena
mulai berbuka untuk tidak puasa, atau zakat yang dibayarkan karena menggapai kesucian. Nah, tetapi kalau dipandang oleh panitia seperti yang ditanyakan oleh kawan dari Muhammadiyah MCCC Jakarta, dalam kondisi seperti ini mungkinkah pelaksanaan zakat fitrah, pembayarannya dan pembagiannya itu diawalkan? Ya, tentu saja dengan asumsi bahwa fungsi zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, menjadi bahan konsumsi untuk orang-orang yang memerlukan, sementara sekarang pekerjaan itu tidak ada, pencaharian juga sulit, berdagang juga susah, mereka yang bekerja dalam keseharian dibayar per jam per hari nyaris tidak ada. Maka dalam posisi seperti saat ini dimungkinkan untuk beralih pada kondisi yang tidak normal. Jadi berlaku kaidah idza ta'adzar al-hasbu yusaru ilal badal, berganti yang semula harus dibayarkan normal, maka bisa dicari penggantinya, diawalkan lalu dibayarkan kepada kaum muslimin fuqara masakin lebih awal. Kenapa? Karena mereka memerlukan. Kaidah yang kedua yang bisa digunakan itu yang disebut dengan kaidah kedaruratan. Sesuatu yang haram saja boleh dilakukan. Ad-daruratu tubihul mahdurati, begitu istilahnya bahasa Arabnya. Nah, sekarang ini bukan yang haram, tapi sesuatu yang diperintahkan, mestinya dibayarkan di akhir tanggal 1 Syawal sebelum menunaikan sholat hari raya. Ini dibayarkan lebih awal, bahkan sejak tanggal 1 Ramadan misalnya, merujuk pada tata cara yang disampaikan oleh satu mazhab tertentu. Nah, kemarin dalam diskusi kita di majelis taklim juga sudah disampaikan seperti itu. Silakan dilakukan pilihan yang mana. Ibu RHM Hasanah ya. Kalau merujuk ayat Al-Quran yang pertama kali disebut itu, istilah yang digunakan itu fidyah, diserahkan dalam bentuk makanan kepada orang miskin. Fidyah itu to'ami miskin. Ketika orang menunaikan membayar fidyah, maka pembayaran fidyah itu diserahkan, didistribusikan kepada orang miskin. Yang kemudian patut kita posisikan itu adalah siapa orang miskin itu. Tentu kalau kita bahas secara panjang, secara etimologis, istilah teknis ekonominya panjang ya. Kita sederhanakan saja, mereka yang tidak berkecukupan dalam hal memperoleh sandang, pangan, khususnya dalam hal ini pangannya ya. Mereka makan makanan, mengkonsumsi makanan dengan sangat sederhana dalam jam-jam tertentu. Hari ini makan, besok belum tentu ya. Pagi makan, siang belum tentu. Nah, itulah orang-orang masakin, orang-orang miskin. Nah, tapi kalau kita mau mengkontekstualisasikan pengertian miskin seperti saat ini, bisa juga diperlakukan kepada misalnya mahasiswa yang tidak mudik, yang kalau mudik mereka tidak punya biaya, kemudian mereka menetap di tempat belajarnya di Jogja, di kota-kota pelajar lah, Bandung, ya Depok dan seterusnya. Nah, terhadap mereka juga bisa dibayarkan fidyah itu. Jadi sesungguhnya intinya kalau merujuk pada Quran itu fidyah itu diserahkan pada orang miskin, orang
orang yang sangat memerlukan, tapi kontekstualisasinya bisa kita kembangkan. Misalnya kalau saya jelaskan sedikit, di UGM, di UIN sama itu ada sekian mahasiswa yang diberi sumbangan oleh dosen-dosen seluruh UIN. Ada yang dari fakultas ke mahasiswa di fakultasnya, bahkan ada dari prodi ke mahasiswa prodinya. Nah, fidyah juga bisa diserahkan kepada mereka. Saya kira begitu. Saudara netizen Muhammadiyah dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Anda sekalian dimanapun Anda. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban yang saya sampaikan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.